Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaharudin dari kelas A35. Dalam pertemuan mata kuliah Desain Pembelajaran PAI berbasis digital ini yang dibimbing langsung oleh Bapak Mahmud Saltaud dan sekarang digantikan oleh Bapak Dr. Ali Kajur. Dalam materi pembelajaran kali ini yaitu membuat pembelajaran PAI berbasis digital. Maka dari itu di sini saya membuat pembelajaran melalui media PowerPoint. Mari langsung kita mulai saja materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu proses berdirinya Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon berdiri pada abad 15 dan 16 Masehi. Pendiri Kesultanan Cirebon atau Kerajaan Cirebon adalah Raden Walang Sungsang. Namun, orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi kesultanan adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua pulau dan dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan budaya Sunda. Yang berikutnya yaitu raja yang paling berpengaruh di Kerajaan Cirebon, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau merupakan anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Pada masa kepemimpinannya, Cirebon dikenal sebagai jalur sutra. Di sana terdapat pelabuhan Muara Jati sebagai lalu lintas utama di kawasan Cirebon yang menjadi arena perdagangan internasional. Dalam karir politiknya, Syekh Syarif Hidayatullah telah melakukan penyeragaman gelar guna memudahkan penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun di wilayah di bawah naungan Kesultanan Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah telah menyusun pemerintahan yang bersifat desentralisasi. Yang berikutnya yaitu mengenai kehidupan politik Kerajaan Cirebon. Perkembangan politik yang terjadi pada Cirebon berawal dari hubungan politiknya dengan Demak, dimulai dari keputusan Syekh Syarif Hidayatullah yang resmi melepaskan diri dari Kerajaan Sunda tahun 1482. Syekh Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1570 dan kepemimpinannya digantikan atau dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Ratu atau Panembahan Ratu. Pada masa pemerintahannya, Panembahan Ratu menyaksikan berdirinya Kerajaan Mataram dan datangnya VOC di Batavia. Setelah wafat pada tahun 1650 di umur yang ke-102 tahun, Panembahan Ratu digantikan oleh cucunya yang bernama Pangeran Karim atau yang biasa kita sebut Pangeran atau Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu II. Yang berikutnya yaitu kehidupan ekonomi di Kesultanan Cirebon. Sebagai sebuah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir Pulau Jawa, Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan dan jalur laut, dan memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang dagangan. Perekonomian Cirebon juga ditunjang oleh
kegiatan masyarakatnya yang menjadi nelayan. Cirebon juga dikenal sebagai kota udang. Artinya Cirebon juga memiliki suatu komoditi dagang, yaitu terasi, petis, dan juga garam. Namun setelah perjanjian 7 Januari 1681 antara kerajaan Cirebon dan VOC, Keraton Cirebon semakin jauh dari kehidupan kelautan dan perdagangan, karena VOC memegang hak monopoli atas beberapa jenis komoditas perdagangan dan pelabuhan. Yang berikutnya yaitu kehidupan sosial di Kerajaan Cirebon. Diperkirakan masyarakat Cirebon merupakan campuran dari kelompok pedagang pribumi dengan keluarga-keluarga Cina yang telah menganut Islam. Menurut sumber berita tertua tentang Cirebon, satu rombongan keluarga Cina telah mendarat dan menetap di Gresik. Seorang yang paling terkemuka adalah Jiu Jiu. Keluarga Jiu Jiu yang sudah menganut agama Islam kemudian mendapat kepercayaan dari pemerintahan Demak untuk melanjutkan dan untuk mendirikan perkampungan di daerah barat. Atas ketangguhan dan ketekunannya mereka bekerja, maka berdirilah sebuah perkampungan yang disebut Cirebon. Yang berikutnya yaitu kehidupan budaya. Dalam kehidupan budaya ini, Cirebon memiliki beberapa tradisi ataupun budaya dan kesenian yang sampai saat ini masih eksis, yang sampai saat ini masih terus berjalan dan masih terus dilakukan oleh masyarakatnya. Salah satunya adalah upacara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan upacara Pajang Jimat yang dilakukan sejak pemerintahan Pangeran Cakrabuana. Yang terakhir yaitu runtuhnya Kerajaan Cirebon. Pada masa keruntuhan Kerajaan Cirebon terbagi menjadi 3 kesultanan, yaitu yang pertama Keraton Kasepuhan yang dipegang oleh Sultan Sepuh, yang kedua yaitu Keraton Kanoman yang dipegang oleh Sultan Anom, dan yang ketiga yaitu Keraton Karijibonan yang dipegang oleh Panembahan Karijibonan. Mereka hanya mengurusi kerajaannya masing-masing, mengakibatkan Kerajaan Cirebon perlahan-lahan mulai hancur. Setelah Sultan Panembahan Krilaya wafat pada tahun 1702, terjadi perebutan kekuasaan antara kedua putranya, yaitu antara Pangeran Marta Wijaya dan Pangeran Wangsakerta. Di samping itu adanya campur tangan oleh VOC yang mengadu domba. Mereka membuat persaudaraan mereka menjadi permusuhan dan menjadikan runtuhnya Kerajaan Cirebon. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf kalau ada sesuatu kekurangan dari saya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.